Kamu tahu bahwa anak kamu menjadi korban bullying itu dari siapa? Apakah dari pihak sekolah atau dia nanya langsung? Atau mungkin kamu melihat ada perubahan fisik seperti lebam di salah satu anggota tubuhnya? Emang kan kita kan sibuk syuting ya. Jadi yang lebih sering komunikasi itu pertama istri. Istri yang ngasih tahu kalau anak ada apa-apa. Dulu juga pernah istri ngasih tahu menemukan jejak kaki sepatu di baju sekolahnya, di punggung. Nah, ternyata istri itu cerita, anak juga cerita, katanya ada temannya di sekolah tuh kakak kelas nendang dia dari belakang. Suka dijegal juga di sekolah gitu sama kakak kelas. Dan dia bahkan waktu kelas 2 tuh pernah berantem sama kelas 3 tuh 3 orang kalau nggak salah. Gara-gara ada yang ngebully orang lain, terus dia bilang jangan, dianya malah dikeroyok. Tapi alhamdulillahnya dia menang tuh berantemnya. Bela diri ya? Bela dirinya menang. Apa dia kelas 1 lawan kelas 2, apa waktu kelas 2 lawan kelas 3. Nah, untuk kasus yang ini aku pulang syuting, istri suruh lihat, itu muka anakmu biru tuh. Jadi pas di matanya saya lupa sebelah kanan atau sebelah kiri ada biru begitu. Buat saya sih kalau anak sekolah berantem tuh kita dulu juga biasa. Cuman kalau misalnya udah kayak terlalu fisik banget, kayak ke mata, itu kan kalau sampai mata kayak masa yang kasus itu ya masa depan kan. Gitu. Terus ini sih pesan dari kakak ya, dari kakaknya. Untuk adik-adik yang di sekolah, slogannya cuma satu, duit banyakin bukan adat dibanyakin. Tapi mungkin ini juga bisa jadi salah generasi-generasi sebelumnya di mana membiasakan, menormalisasikan satu tindakan bullying yang mungkin kita beranggapan hanya berantem biasa tanpa kita tahu imbas mental kepada anak tersebut seperti apa. Berbeda. Tapi kalau misalnya boleh flashback lagi, yang pertama kan ada tendangan kaki ya. Ada ininya apa, jejak kaki di seragamnya. Baju seragam sekolah. Nah, itu sempat dilaporkan ke pihak kepolisian, ke pihak ini nggak sih, sekolah? Oh enggak, untuk kita yang kasus yang sebelumnya enggak, cuman yang kasus kemarin itu saya sempat naikkan. Saya mau datang ke sekolahnya, soalnya udah ke mata. Ya iyalah, betul. Ya, untuk anak umur 4 SD matanya biru begitu udah nggak pantas lah. Iyalah. Jadi saya mau datang ke sekolahnya, tapi istri saya bilang ini lagi komunikasi sama pak gurunya. Jadi memang ternyata gurunya ini cepat tanggap, anaknya waktu itu sudah dipanggil dua-duanya dan ternyata orang tuanya sudah dipanggil. Orang tuanya sudah dipanggil, entah mereka ngobrol apa segala macam. Yang jelas sekarang happy ending. Anakku sama yang tadinya suka ngajak berantem. Jadi anak ini tuh emang ayo berantem kita suka. Si pelaku. Sebabnya itu suka seneng aja gitu. Suka ngajakin anakku nih berantem gitu. Itu juga pengaruh dari apa coba? Dari tontonan. Suka pegang tape anak zaman sekarang. Tontonan tuh kayak dulu suka ada bercanda di sekolah yang pakai sarung di cetak. Kan, tapi ada juga tontonan saja. Tapi ada juga anak-anak yang gemes-gemes gitu. Maksudnya dia gemes karena dia pengen mukul gitu. Karena dia cuma gemes doang gitu. Gue pengen pukul nih gitu. Tapi kayaknya kalau gemes nggak sampai menimbulkan lebam di mata aja ya. Gitu. Tapi kalau misalnya kemarin ketika ada mediasi dari pihak boy dan istri datang juga atau hanya dari pihak keluarga pelaku aja? Karena istri bilang ini sudah diselesaikan di sekolah sama orang tuanya, si anak juga udah dipanggil, ya udah kamu nggak usah ke sekolah lah. Ada skorsnya nggak dari sekolah? Nggak ada. Wali muridnya dipanggil. Wali murid orang tuanya si yang nonjok yang biru memang dipanggil. Kapan ke sekolah lagi? Sekolahnya kalau aku bilang sih cukup tanggap dan kooperatif ya. Alhamdulillahnya ya. Tapi dikasih tahu nggak motif dari sang pelaku tuh apa? Apakah cuma iseng bercanda doang, main-main doang? Itu belum dikasih tahu. Cuman istriku bilang kalau sampai ini terjadi lagi, baru tuh kamu ke sekolah, kamu tanya segala macam apanya, kamu mau sidang deh, terserah gitu. Ingat loh, kita